Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat kemanusiaan dan kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Edi Nasirun yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan satu amaliyah yang luar biasa yang insya Allah kalau kita amalkan maka amaliyah ini akan terus menerus mendapatkan bonus pahala bagi siapa yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir melahirkan 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjar bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Sobat kemanusiaan, itulah 2 ayat Al-Quran yang memotivasi kita untuk bagaimana mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terputus. Sebelum kita bahas, marilah kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat kemanusiaan, kaum muslimin dan muslimat tentunya sudah bisa menebak apa amal yang luar biasa tersebut yang bonus pahalanya itu insya Allah tidak akan terputus. Bonus pahalanya itu terus mengalir. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, tepat. Amal ibadah itu adalah wakaf. Wakaf, ya insya Allah satu bentuk amaliyah yang kalau kita lakukan, siapapun pelakunya akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak pernah terputus, pahala yang terus mengalir. Sebelum itu, sobat kemanusiaan, kaum muslimin dan muslimat perlu tahu apa sih arti dari wakaf itu. Ada yang tahu nggak? Wakaf. Masya Allah, alhamdulillah, ternyata luar biasa. Sobat kemanusiaan sudah ma'ruf, sudah sangat mengenal terkait dengan wakaf. Ya, ada yang jawab benar.
bahwa wakaf itu ada dua pengertian. Yang pertama secara etimologi. Yang kedua secara istilahan. Secara istilah. Secara bahasa atau etimologi, wakaf adalah dari bahasa Arab ya, yaitu waf yang berarti al-habs. Ia merupakan kata yang terbentuk atau masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk mendapatkan faedah tertentu. Di dalam Ibnu Manzur. Itu pengertian secara bahasa atau etimologi. Nah, sobat kemanusiaan, sekarang kita kupas sedikit terkait dengan pengertian secara istilah. Dalam syariat Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi atau benda, al-ain, untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya, atau al-manfaah. Dua pengertian itu pada hakikatnya memberikan satu gambaran bagi kita bahwa harta yang kita wakafkan, yang pertama itu tertahan. Dari wakif menyerahkan hartanya kepada seorang nazir, maka harta tersebut tertahan. Bimakna harta tersebut akan selalu dijaga, ya, akan tetap jumlahnya, karena nazir berkewajiban untuk menjaga amanah yang telah dititipkan oleh seorang wakif berupa harta benda wakaf. Sobat kemanusiaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari tinjauan lain, menurut beberapa ahli fikih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah ataupun Hanabilah, itu pun banyak sekali membahas terkait dengan wakaf. Ya. Kalau di Indonesia misalnya kebanyakan memakai fikih Syafi'iyah. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa wakaf itu adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya atau al-ain, dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syariat Islam. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya, dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah, serta dapat diambil manfaatnya secara terus menerus. Nah, jadi jelas bahwa wakaf ini banyak manfaatnya. Ya. Wakaf ini adalah peluang kita untuk mendapatkan bonus-bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa sadar harta yang kita sudah wakafkan kepada seorang nazir atau kepada nazir lembaga atau nazir berbadan hukum, mungkin kita udah lupa, tapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala mengalir terus. Masya Allah, tabarakallah. Ini menandakan bahwa kita harus ada semangat, motivasi untuk selalu berwakaf, untuk selalu menjadikan wakaf ini bagian daripada amaliyah kita.
Ya. Bayangkan, sobat kemanusiaan, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salat setelah kita melaksanakan, maka pahala salat tergantung daripada tingkat kekhusyuan kita. Tapi wakaf saat kita beraktivitas, saat kita tertidur pun manfaat wakaf itu kita dapat. Manfaat wakaf yang luar biasa itu terus berjalan, dan kita sebagai seorang wakif mendapatkan ganjaran pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Amalan yang di dalam syariat kita, ya, yang harus kita jadikan sebagai lifestyle, gaya hidup kita. Berapa banyak orang-orang yang punya harta, berapa banyak orang-orang yang memiliki kemampuan, tetapi dia bingung bagaimana menggunakan harta, bagaimana menggunakan kemampuan itu, sehingga dia bisa jadi terjebak kepada gaya-gaya hedonis, menghambur-hamburkan uang begitu saja, membeli sesuatu yang bisa jadi dari sisi urgensi kemanfaatannya bagi dirinya itu sangat kurang. Tapi ingat, dengan kita mewakafkan uang kita, harta benda kita, semuanya ada balasan ganjaran dari Allah, manfaat dari Allah Subhanahu wa taala.